Kita pasti mengenal komputer. Sebuah komputer pasti membutuhkan sistem operasi. Tanpa sistem operasi, komputer hanyalah kumpulan dari perangkat-perangkat keras yang tidak berguna. Kalau begitu, apa itu sistem operasi? Sistem operasi merupakan perangkat lunak yang berfungsi untuk mengaktifkan dan mengatur sumber daya perangkat keras dan perangkat lunak pada komputer. Sistem operasi sangat memudahkan dan membantu memberikan kemudahan kepada manusia untuk mengoperasikan komputer. Bayangkan saja, jika tidak ada sistem operasi, bagaimana cara kita menggunakan komputer? Apakah dengan layar gelap dan tanpa tampilan seperti itu? Mungkin saja tidak. Secara umum, ada beberapa sistem operasi yang cukup terkenal dan banyak digunakan. Di antaranya adalah Windows, ya, dari Microsoft ya, macOS dari Apple, dan juga Linux. Dan pada video ini kita akan berkenalan dengan sistem operasi yang berlogo penguin yang lucu ini. Ya, hari ini kita akan berkenalan dengan sistem operasi Linux. Eits, bagaimana dengan Android? Bukannya Android merupakan sistem operasi yang terkenal juga ya? Tahukah, ternyata Android merupakan pengembangan dari sistem operasi Linux loh. Wah, bisa ya Linux dikembangkan? Kalau begitu, mari kita berkenal lebih dalam dengan Linux. Karena sudah kenal saja, belum tentu sayang. Apalagi kalau belum kenal ya. Berkenalan dengan Linux. Linux merupakan sistem operasi yang dirancang oleh Linus Torvalds pada tahun 1991. Konon katanya, Abang Linus mulai merancang Linux pada umur 21 tahun loh. Hebat juga ya. Ayo, kalian ngapain aja saat usia 21 tahun? Linux versi 1 dikembangkan pada September 1991 dan masih merupakan Linux yang masih dikembangkan. Sedangkan Linux versi 2 diumumkan oleh Linux pada 5 Oktober 1991 yang merupakan versi Linux yang resmi. Ya, begitulah kira-kira sejarah singkat Linux ya. Mungkin kita akan membahas lebih lengkap mengenai sejarahnya di lain waktu. Atau mungkin ada pelajaran sejarah komputer ya. Menarik. Kalau begitu, kira-kira Linux enak digunakan nggak ya? Sebelum kita mencoba menggunakannya, ayo kita lihat apa sih yang enak pada Linux ya? Apa yang membuat Linux itu ya ketika digunakan enak, nyaman gitu ya? Mari kita lihat satu persatu. Yang pertama, yang merupakan keunggulan dari Linux adalah gratis. Siapa yang tidak suka mendengar kata gratis? Ya, Linux tersedia dan dapat di-download secara gratis melalui internet. Tapi ingat juga, tidak semua Linux itu gratis ya. Ada juga Linux yang bersifat enterprise atau berbayar. Kemudian, Linux merupakan sistem operasi yang bersifat open source. Open source berarti setiap orang bebas untuk berkontribusi dan melakukan modifikasi bahkan distribusi Linux tersebut. Jadi kita semua boleh berpartisipasi dalam pengembangan Linux ya. Kalau sistem operasi lain, mungkin tidak diperbolehkan melakukan modifikasi ya. Karena kalau kita melakukan modifikasi secara bebas, bisa terjerat hukum loh. Karena ada beberapa hak kekayaan intelektual yang memang sudah dipatenkan dan dilindungi oleh hukum. Itu tentu saja berbeda dengan Linux. Kemudian, Linux itu relatif lebih aman loh. Apakah benar-benar aman? Jawabannya adalah relatif. Linux tidak 100% aman dari virus dan malware, namun jauh lebih aman daripada sistem operasi lainnya. Mungkin ya karena Linux itu sulit digunakan ya, jadi jarang ada yang rancang virusnya mungkin ya. Bahkan perangkat antivirus juga merupakan perangkat opsional loh, yang mungkin boleh diinstal di dalamnya. Selanjutnya, update Linux tersedia secara berkala. Linux memberikan dukungan update yang cepat dan berkala. Bahkan untuk dukungan dan update perangkat-perangkat lunaknya
juga dapat tersedia dalam waktu singkat. Linux juga memberikan dukungan untuk melakukan upgrade ke versi Linux yang lebih baru. Jadi, kita bisa men-stay upgrade Linux kita dengan versi-versi yang lebih baru dan mungkin dapat tersedia dalam waktu yang singkat ya. Wah, sudah tidak sabar nih untuk menunggu melakukan update-update berikutnya. Nah, ini adalah salah satu yang paling top di Linux, yaitu dukungan komunitas yang besar. Karena Linux bersifat open source, banyak orang maupun komunitas yang berkontribusi memberikan dukungan. Forum-forum pembahasan Linux juga cukup aktif dan dapat memberikan solusi jika terjadi permasalahan di dalam sistem. Jadi, jika kita menemukan kesulitan maupun permasalahan teknis, jangan ragu ya untuk mencari informasi dan bertanya kepada komunitas. Ya, ingatlah istilah malu bertanya, ya bingung sendiri deh. Sekarang kita berbicara mengenai performa. Bagaimana performanya Linux? Linux memiliki performa yang baik dan stabil. Apakah benar? Ya, bisa dibilang seperti itu. Karena sangat jarang terjadi error, crash, ya, seperti crash, freeze, maupun slow respon pada sistem. Apalagi masalah blue screen ya, tidak akan pernah terjadi blue screen di Linux. Ya, karena Linux tidak ada istilah blue screen ya. Tetapi permasalahan yang kita bahas tadi, error-error yang di atas kita sudah lampirkan, seperti crash, bisa saja terjadi jika terdapat kesalahan saat instalasi komponen sistemnya. Tapi jangan takut, jika ada kesalahan pun, komunitas pasti siap membantu kok. Asalkan kita tidak ragu untuk bertanya. Oke, bagaimana dengan privasi? Data pribadi? Apakah aman? Ya, privasi pada Linux lebih aman. Privasi user lebih terjaga saat menggunakan Linux. Karena salah satu permasalahan privasi pasti identik dengan virus maupun malware. Namun, data pribadi juga bisa bermasalah jika sistem kita sudah terinfeksi ya, atau bisa ada malware yang terinstal pada browser. Namun Linux tidak terlalu rentan terhadap permasalahan tersebut dan perlu kita ketahui ya, perlu dijadikan catatan, Linux tidak bisa melindungi data privasi kita sepenuhnya, seperti pada saat ada orang yang mengintip di belakang kita saat kita sedang menggunakan komputer atau saat bermain game atau ya melakukan sedikit kegiatan yang bersifat privasi seperti itu ya. Jadi untuk lebih aman, pastikan Anda sedang berada di dalam ruangan yang tertutup rapat dan pastikan ventilasi udaranya masih aktif. Selanjutnya, Linux itu fleksibel. Kita tidak wajib mendownload dan menginstal semua komponen maupun update dari Linux. Kita dapat menginstalasi komponen yang kita butuhkan saja. Ya, pastinya sudah menghemat sumber daya ya. Karena kita tidak perlu mendownload semua update sampai bergiga-giga dan menghabiskan banyak sekali kuota. Cukup mantap Linux ini rupanya. Berikutnya yang menarik dari Linux adalah kecepatan dan keringanannya. Linux tidak membutuhkan banyak sumber daya dan perangkat keras yang dapat bekerja optimal. Dan yang tidak kalah menariknya adalah Linux dapat bekerja dengan baik loh, bahkan pada perangkat dengan spesifikasi yang rendah. Tapi, itu tergantung kebutuhan Anda ya. Kalau butuh untuk jalankan sistemnya cukup berat, mungkin Anda harus mempertimbangkan membeli perangkat dengan spesifikasi yang lebih tinggi agar tidak terjadi hal di luar dugaan. Dan yang paling terakhir adalah Linux dapat dikembangkan secara luas. Karena sifatnya yang open source, setiap orang boleh mengembangkan Linux sesuai dengan selera masing-masing. Dengan demikian, pengembangan Linux akan lebih baik dan berkesinambungan. Jadi, Anda bebas mengembangkan, Anda bebas menamai, dan bebas mendistribusi Linux sesuai dengan keperluan Anda. Mungkin itulah semua poin-poin yang membuat Linux ini terasa mantap dan enaknya. Dan mungkin beberapa poin di atas juga tidak ada di sistem operasi lainnya. Atau mungkin beberapa poin-poin di atas juga sudah menjelaskan ya bagaimana uniknya, luar biasanya
sistem Linux ini. Namun, apakah semua poin enak semua? Kan tidak ada yang sempurna ya. Pasti ada yang tidak enak juga dong. Bagaimana dengan kondisi tidak enak ini? Namun perlu kita jadikan catatan, kondisi tidak enak ini relatif dan berbeda untuk setiap user. Langsung saja kita lihat poin yang pertama. User friendly. Apakah Linux ini benar-benar user friendly? User friendly dapat berarti kenyamanan penggunaannya, dan salah satu keunggulan Windows adalah karena kenyamanan penggunaannya. Bagaimana dengan Linux? Jawabannya ya relatif. Tergantung kepada setiap usernya. Linux memang memiliki perbedaan dari segi operasional, apalagi untuk prosedur instalasi maupun modifikasi. Jika pada Windows ketika kita mau melakukan instalasi software, cukup dengan klik Next. Klik Next lagi, kemudian centang I agree tanpa membaca I agree yang tersebut, dan kita cukup klik Finish. Namun di Linux kita harus mengetik beberapa komen atau perintah untuk melakukan instalasi sistem yang khusus pada sebuah tempat khusus yang dinamakan terminal. Bagi sebagian orang, Linux akan terasa sulit dan ribet, apalagi untuk pemula ya, karena harus melakukan prosedur yang cukup termasuk ribet lah untuk melakukan instalasi. Namun saat kita mulai terbiasa menggunakannya, kita akan sadar bahwa kita dapat melakukan banyak hal dengan Linux. Namun, jangan terlalu khawatir. Jika Anda mau belajar dan membiasakan diri, maka semua akan terasa mudah. Kembali saya ingatkan, ini bersifat relatif ya, karena mungkin setiap user memiliki pandangan yang berbeda terhadap poin ini. Berikutnya adalah dukungan perangkat keras yang terbatas. Beberapa perangkat tambahan tidak mendukung sistem operasi Linux. Mungkin karena pengguna Linux lebih khusus dan spesifik, maka beberapa vendor perangkat keras tidak mendukung sistem operasi Linux. Jadi saat mau membeli perangkat tambahan, pastikan apakah drivernya dapat diinstal pada Linux. Mungkin kita boleh mencari informasi dari forum-forum Linux. Mana tahu ada teman-teman di luar sana yang sudah menyediakan driver eksternal yang kompatibel dengan perangkat yang kita beli. Ya, mungkin itu beberapa poin yang membuat Linux kurang enak ya. Kalau ada yang lain, mungkin kita boleh berdiskusi di kolom komentar. Nah, sekarang mari kita bahas sedikit mengenai distro Linux ya. Distro di sini adalah distribusi Linux, bukan tempat jual baju atau distro-distro lainnya. Distro atau distribusi Linux merupakan sistem operasi yang dikembangkan menggunakan kernel Linux. Karena Linux bersifat open source, banyak orang maupun komunitas yang mengembangkan sistem operasi Linux menjadi distro-distro tersendiri. Wow, banyak juga ya yang berkontribusi untuk pengembangan Linux, luar biasa. Beberapa distro-distro yang terkenal pada Linux itu seperti Debian, yang dikembangkan menjadi Ubuntu dan Linux Mint, yang juga merupakan open source ya. Red Hat, yang merupakan salah satu Linux yang bersifat enterprise. Namun pengembangan Linux-nya juga cukup luas, dan beberapa komunitas juga mengembangkan Red Hat menjadi Linux Fedora dan CentOS yang merupakan salah satu karya dari komunitasnya. Untuk berkenalan lebih dekat dan dalam dengan Linux, distro Linux di atas, mungkin kita akan membahas lebih dalam video berikutnya. Oke. Sekarang kita bahas mengenai arsitekturnya ya. Arsitektur Linux. Mari kita lihat apa saja sih lapisan-lapisan yang merupakan bagian penyusun Linux. Mari kita bahas satu persatu pada gambar berikut ini. Kernel. Kernel di sini bukan berarti jagung ya. Kernel merupakan komponen inti dari Linux yang berinteraksi langsung dengan hardware. Kernel merupakan komponen utama dan penting dari Linux karena kernel-lah yang melakukan komunikasi langsung kepada hardware. Yang berikutnya adalah shell. Shell di sini bukan kerangnya dan juga bukan salah satu merek pelumas.
Sel di sini adalah komponen yang berfungsi untuk menerima input perintah dari user dan mengirimkannya kepada kernel. Jadi sel ini sebagai perantara untuk mengirimkan instruksi dan perintah dari user kepada kernel. Yang berikutnya adalah application ataupun aplikasi. Dan aplikasi merupakan bagian terluar dari sistem operasi. Aplikasi memudahkan user untuk berinteraksi dengan sistem. Jadi saat kita menggunakan program-program di komputer, ya kita sedang berinteraksi dengan aplikasi, lapisan aplikasi lah lebih tepatnya, application layer ini. Nah, jadi semua software yang kita gunakan berjalan dan berada pada lapisan ini. Dan yang terakhir adalah user. Ya, disinilah tempat kita berada. Kita adalah pengguna dari sistem operasi tersebut. Jadi kita merupakan salah satu komponen pentingnya. Apalah daya sebuah komputer tanpa user kan? Kecuali ya kalau sistem operasinya sudah otomatis. Mungkin kita juga sudah tidak diperlukan ya. Tapi interaksi kita kan juga masih penting dan diperlukan ya. Paling tidak untuk menyalakan tombol on maupun off pada saat sistem pertama kali dijalankan lah ya. Ya, itulah sedikit pembahasan singkat mengenai arsitektur Linux. Untuk mengenalnya lebih dalam, kita akan bahas di video berikutnya. Oke, mungkin sampai di sini dulu ya perkenalan kita dengan sistem operasi yang berlogo penguin lucu ini. Berikut terdapat sebuah quotes dari Abang Linus ya, yang berarti jika Anda mengenal sistem dengan cukup baik, Anda dapat melakukan hal-hal yang seharusnya tidak mungkin. Mari kita jadikan ini sebagai motivasi untuk mengenal Linux lebih dalam. Makin tidak sabar nih untuk belajar menggunakan Linux ya, karena mungkin dengan poin-poin di atas tadi cukup memberikan semangat bagi kita untuk belajar lebih. Oke, terima kasih telah menyaksikan videonya. Klik tombol like dan subscribe pada channel kita, dan kedepannya kita dapat belajar banyak hal bersama. Tetap semangat dan sampai jumpa di video berikutnya.